Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat datang bergabung bagi Bapak Ibu yang pertama kali mendengarkan renungan ini, dan bagi teman-teman yang setelah setia mendengarkan renungan ini dari Hispat Ministry, berdoa kiranya renungan ini jadi berkat bagi kita semua. Silakan subscribe channel ini, kemudian bisa like, berikan komentar, dan sharingkan kepada orang-orang lain. Saudaraku, kita sudah melihat minggu lalu bagaimana kuasa Yesus atas alam, bagaimana dia menenangkan angin ribut badai, dan kita belajar dari badai. Hari ini kita akan melanjutkan dari Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai selesai tentang bagaimana kuasa Yesus atas kuasa jahat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan kepada kami sampai hari ini. Berkatilah waktu kami merenungkan firman Tuhan agar kami boleh sungguh-sungguh diingatkan, ditegur, diberkati lewat firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sebuah rangkaian yang sangat panjang kita melihat dari Markus pasal yang kelima, ayat 1 hingga ayat yang ke-20 tentang bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saudara, saya tampilkan ayat di sini. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Saat Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Waktu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Sudah sering ya dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Perhatikan ayat yang kelima. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Dan sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Ayat ke-11. Dan di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Terus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Kalirilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota, di kampung-kampung sekitarnya. Keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Sudah saya lihat ayat yang ke-19. Yesus tidak memperkenankannya, dia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah, dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Terus satu bagian yang sangat menarik sekali, kita melihat ada beberapa fakta yang menarik bahwa orang itu kerasukan roh jahat. Dia dikontrol oleh kuasa jahat yang menyerang, yang berbahaya sekali. Dia hidup dalam satu penolakan dari masyarakat, terisolir dari masyarakat, tinggal di kuburan. Dia self-destructive, dia memukuli diri dengan batu. Saudara, semua hal itu menunjukkan bahwa betapa natur berdosa manusia itu begitu rupa menarik manusia menjadi begitu rusak total depravity. Kita bisa lihat bagaimana iblis, bagaimana dosa merusak, menghancurkan. Dan disitulah kita melihat bagaimana kita sungguh-sungguh membutuhkan Yesus. Saudara, kita membutuhkan Yesus. Waktu masalah angin badai, kita melihat itu punya kuasa yang menghancurkan. Roh jahat saat ini kita membaca pun juga punya kuasa yang menghancurkan. Saudara, bayangkan ada 6.000 pasukan tentara atau legion. Betapa mengerikannya, saudara. Itu makin menunjukkan bahwa betapa kita sungguh-sungguh membutuhkan Yesus. Dan apa yang terjadi? Bagaimana kuasa Tuhan Yesus dinyatakan kepada orang itu? Jadi yang pertama kita melihat bahwa kuasa Yesus itu dinyatakan dan orang itu bahkan iblis mengenali kuasa Yesus dan berlutut di hadapannya. Jadi kita lihat di dalam ayat sebelumnya, dan saya akan mengutip Filipi 2. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Supaya dia mengakui Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, iblis pun tunduk menyembah Tuhan. Dia tahu ini adalah Tuhan, pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya. Bahkan yang kedua, saudara, kita melihat bahwa itu pun diakui oleh iblis. Ayat yang ke-7, saudara. "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Iblis pun mengakui, saudara, bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Kadang-kadang manusia malah tidak mau mengakui Yesus, bukan? Betapa kita mengerikan sekali dosa itu terjadi. Iblis mengakui, iblis melihat dari jauh, dia tunduk menyembah, mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi manusia kadang-kadang
sampai akhirnya menolak Tuhan Yesus. Saudara, yang ketiga, kuasa Yesus itu ditakuti oleh iblis. Saudara, ayat yang ke-7 dan ayat ke-10. Saudara, begitu heboh sekali. Ya. Mengapa? Karena dalam sekejap, saudara, iblis meminta izin supaya keluar dari orang itu dan masuk kepada babi-babi itu. Saudara. Itu menunjukkan iblis begitu takut dan dia memilih, aku loncat saja ke babi-babi itu, dan langsung saat itu 2000 ekor babi loncat, saudara. Saudara bayangkan begini ya, kalau harga seekor babi itu katakanlah 5 juta rupiah ya, maka pada saat itu langsung kehilangan 2000 kali 5 juta, 10 miliar langsung hilang. Dan itu saat yang sangat mengerikan sekali. Iblis takut sekali dan dia memilih, aku loncat saja ke babi daripada dihilangkan oleh Tuhan Yesus, diusir oleh Tuhan Yesus. Kuasa Yesus yang sangat spektakuler, kuasa yang sangat luar biasa. Tetapi menarik sekali, saudara, itu bagaimana si pemuda itu akhirnya dibersihkan dari kuasa roh jahat. Tapi kita melihat di sini begini, apa respon manusia, saudara? Jelas Yesus punya kuasa atas kuasa jahat, tapi apa respon manusia? Yang menyedihkan sekali, saudara, ayat yang ke-17, orang-orang itu malah mengusir Yesus. Ayat yang ke-17, lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Apa mereka mengusir Yesus? Mereka mengalami kerugian besar, saudara. 2000 ekor babi mati, dan sebetulnya itu adalah usaha gelap mereka memelihara babi bisa terbongkar karena kehebohan yang terjadi. Saudara, sama dengan kita, kadang-kadang kita tidak suka Tuhan. Saudara. Kita tidak suka berdoa, kita tidak suka firman Tuhan, kita tidak suka ke gereja. Kita jadi tidak nyaman kalau kita berdosa, saudara. Itu hal yang mengerikan sekali. Saat ada kuasa Yesus dinyatakan, manusia berespon dengan cara apa? Mengusir Yesus, saudara. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Saat Injil diberitakan, orang berusaha untuk tidak suka itu. Jangan. Dengan tahu firman, maka aku tidak bisa lagi berdosa. Dengan tahu kebenaran, aku tidak bisa lagi menyeleweng dari kebenaran. Aku harus tidak menerima itu. Itu respon manusia. Pertanyaannya begini, apakah responmu juga seperti itu, saudara? Jangan sampai respon kita seperti itu. Respon yang kedua, saudara, menjadi kabar Injil. Ayat 18-20 tadi sudah saya bacakan. Saya ulangi lagi. Orang tadinya kerusakan setan meminta supaya diperkenalkan menyertai dia. Tapi Tuhan bilang apa? Pulang ke rumahmu, pada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan pada mereka apa yang telah terjadi. Dan akhirnya dia pergi memberitakan di daerah Dekapolis apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Itulah efek langsung daripada diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Efek langsung daripada menerima anugerah besar, kemudian dengan sukacita dia mengabarkan kemana-mana betapa Tuhan Yesus begitu dahsyat, betapa kuasanya super dahsyat. Orang tahu ini pemuda adalah kerasukan. Orang tahu pemuda ini pemuda yang tersendiri karena seperti orang yang sudah gila sebetulnya. Tapi saat dia berubah menjadi normal, saat kuasa iblis sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus, dia mengabarkan kemana-mana apa yang sudah dia alami. Inilah inti penginjilan, saudara. Menceritakan apa yang kita alami setelah kita kenal dengan Tuhan Yesus. Menceritakan itu kemana-mana. Saudara, orang itu tidak perlu dipaksa untuk, ayo kamu pergi PI ya, yuk di training dulu ya, metode 5 jari, metode apapun ya. Tapi dia dengan kesadaran hati, dia penuh sukacita, dia pergi memberitakan apa yang dia alami. Terus sekalian, ingatkah engkau saat pertama kali terima Tuhan Yesus? Cinta mula-mula mengenal Tuhan Yesus. Masih adakah cinta itu? Dan maukah engkau pergi menceritakan apa yang kau alami kemana-mana? Saudara sekalian, apa respon kita saat ini? Kita bisa berkata, Tuhan, saya tidak dikuasai oleh roh jahat. Betul sekali. Tapi setiap kita dikuasai oleh dosa. Jika kita belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, hidup kita dikuasai oleh keinginan daging, hawa nafsu dan sebagainya. Dan saat kita sudah dilepaskan oleh Kristus, maukah kita berespon dengan tepat? Bukannya malah menghentikan berita Injil, menghentikan tidak mau ke gereja, tidak mau baca Alkitab, tetapi malah kita harus semangat sekali memberitakan Injil. Bahwa saya sudah dijamah oleh Tuhan Yesus. Bahwa hidup saya sudah berubah karena Kristus berkuasa atas kuasa jahat. Kristus berkuasa atas dosa. Dia mengampuni dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Saudara, kemari kita tenangkan hati, kita renungkan firman Tuhan ini, kita merespon seperti pemuda itu. Kita kalau dilepaskan dari kuasa dosa, dilepaskan dari kuasa iblis, kita boleh menjadi seorang pemberita Injil yang setia. Kemana-mana kita pergi, kita menceritakan apa yang sudah kita alami karena karya tangan Tuhan Yesus dalam hidup kita sekalian. Saudaraku, maukah Anda jadi saksi Kristus? Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.